Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Kedatangan sosok pelatih baru yang sudah dipastikan dari Belanda sudah jelas membawa filosofi baru yang harapannya bisa diterapkan untuk jangka panjang timnas Indonesia. Tentu, pondasi awal ingin dibangun seperti timnas Belanda dengan total football, tapi yang lebih modern. Mengingat skuad Garuda memang kebanyakan berasal dari akademi di sana. Namun sebenarnya ini sedikit bertentangan dengan diaspora peninggalan Sintayong. Sebab sebagian besar pemain keturunan kebanyakan di lini belakang yang biasanya dimainkan dengan ciri khas catenaccio. Nah, sedangkan total football lebih ke penyerangan secara dominan. Tentu disayangkan pemain belakang bisa saja banyak yang dicadangkan. Tapi daripada bingung, mending dikombinasikan saja, ya kan? Biar nggak terlalu sia-sia. Terlebih perkembangan sepak bola modern lebih praktis dengan pemain yang juga fleksibel secara penempatan posisi. Dan untuk itu, mari kita bedah taktik dan strategi yang mungkin akan jadi filosofi timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, pergantian pelatih memanglah sangat wajar, apalagi jika terjadi ketidakcocokan yang akan berakibat panjang dan lama. Namun yang dipertanyakan publik sepak bola, kenapa sekarang? Gak nanti menunggu sampai round 3 setidaknya berakhir. Sebab sejumlah penggemar juga berkaca kepada Arab Saudi yang menjadi tim pertama mengganti pelatih di tengah kualifikasi Piala Dunia round 3 2026. Roberto Mancini pada 2024 lalu digantikan oleh Hervé Renard dan hasil berkata kurang berefek, justru membuat The Green Falcons tumbang 2-0 atas Indonesia. Berkaca dari kejadian tersebut, tentunya timnas Indonesia juga harus berhati-hati. Sejatinya, kegagalan memang lebih besar. Dan ketika itu, Mancini sendiri ketika itu sudah memperingatkan kepada Saudi untuk tak main-main. Tetap aja ternyata. Nah, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang jadi sosok paling dipercaya dalam bidang sepak bola, semoga saja tidak salah menunjuk Patrick Kluivert yang dikabarkan sudah fix. Belum lagi ditambah 2 asisten manajer, Alex Pastoor dan Danny Lanzat, semoga bisa memaksimalkan potensi pemain timnas dengan membawa filosofi dari Belanda. Lagian nih teman-teman, kalau nggak percaya sama ketum Erick Thohir, mau percaya sama siapa lagi, ya kan? Kayaknya langka banget deh sosok seperti beliau. Takutnya kalau kita nggak percaya sama Pak Erick bisa kurang maksimal coy. Lagian, taktik memang tak hanya dikerjakan oleh pelatih, tapi asisten juga berhak menentukan. Baru-baru ini PSSI juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya taktik memang akan lebih dominan dipegang oleh asisten. Dan Kluivert disebut sebagai abang-abangan yang bisa membuat pemain nurut. Di Belanda dia dihargai, istilahnya abang-abangan. Kalau abang-abangan udah manggil, junior pasti siap. Mudah-mudahan ya begitu yang nanti kami dapat. Coba lihat, kenapa di Eropa itu pelatih disebutnya manajer, manajer punya pelatih teknisnya. Ungkap Exco PSSI Arya Sinulinga dikutip dari Jawa Post. Ya, itu artinya sosok Alex Pastoor akan lebih dominan dalam penerapan taktik dan filosofi ke dalam skuad Garuda. Namun di sini yang jadi persoalan adalah soal pemain bertahan yang lebih banyak. Sementara formasi total football yang juga biasa digunakan Kluivert pakai 4-3-3. Emang gak terlalu eman gitu, pemain seperti Justin Hubner atau Rizky Ridho mungkin dicadangkan. Karena secara persaingan sulit kalau dibandingkan dengan Max Huggers dan Jay Itzes. Belum lagi lini tengah kurang kalau memakai formasi ini. Hanya ada Tom Hay dan Ivar Janner yang bisa jadi tumpuan. Marcelino bisa aja sih, tapi jadinya benar-benar gak ada backup untuk mereka bertiga. Sementara Tom Hay kalian tahu sendirilah, staminanya paling di menit ke-70 sampai 80 udah mulai berkurang. Sesuatu yang tentunya berbahaya bagi kedalaman lini bertahan Indonesia yang biasanya sudah terbiasa dengan banyak back. Untuk itu, kenapa nggak diubah sedikit saja formasinya dan dikombinasikan dengan pertahanan ala catenaccio dikit-dikit gitu, terutama saat lawan tim-tim kuat macam Jepang.
Daripada bingung banyak back yang dibuang, mending formasinya sedikit diubah saja nggak sih? Dengan 4-2-3-1. Tentunya 2 gelandang bertahan dibutuhkan, dan mungkin salah satunya pakai Ivar. Sementara 1 slot lagi bisa pakai back yang bisa jadi gelandang bertahan, macam Justin Hubner contohnya. Dia juga pernah main di posisi itu ketika di Wolves U23. Selain itu, back lain sekiranya yang cocok juga bisa saja. Jika benar demikian, jelas pertahanan skuad Garuda juga masih terasa seperti Catenaccio menggunakan 3 back ketika bertahan. Dan saat menyerang, pemain yang berposisi sebagai fullback seperti Verdong juga nggak terlalu khawatir meningkatkan posisinya juga, karena 1 gelandang bertahan bisa standby di belakang. Terlebih saat laga berat melawan Jepang ataupun Australia, tentu total football dengan ciri khas penguasaan bola akan lebih susah diterapkan. Memaksa buat menguasai bola juga sangat beresiko tinggi, mengingat Jepang biasanya full pressing. Dan harus diakui, secara kualitas pemain maupun chemistry, tim Samurai Biru asuhan Moriyasu jauh di atas kita. Jadi harus lebih fleksibel, ya kan? Kabar mengenai pelatih baru tentu saja sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mengingat Fabrizio Romano sudah bersabda, salah satunya ke Jepang. Tim rival round 3 tapi punya hubungan baik dengan timnas. Menariknya, media negeri Sakura News Yahoo.jp menyadari Patrick Kluivert berasal dari Belanda. Yang jelas-jelas itu negara kelahiran dari pemain diaspora yang kini bergabung ke Indonesia. Indonesia memiliki banyak pemain yang berganti kewarganegaraan dari Belanda. Akankah jalur Belanda semakin diperkuat di bawah kepemimpinan Tuan Kluivert? Tulis media Jepang dalam artikelnya. Ya, setelah pergantian pelatih Belanda, media tersebut menyebutkan ada kemungkinan untuk sukses. Setidaknya samalah dengan apa yang dicapai STY, atau kalau bisa lebih, karena fans berharap demikian. Terlepas dari apapun, sejelek-jeleknya taktik Patrick Kluivert, doakan saja semoga asisten pelatihnya beneran Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Kalau bisa sekalian dirteknya yang lebih berkualitas biar lebih meyakinkan. Bukan gimana-gimana ya, soalnya tuntutan kita sekarang bukan lagi proses tapi hasil. Sebab selama ini proses sudah panjang dan saat Kluivert masuk tim sudah terbentuk. Jadi, mau nggak mau legenda Barca ini wajib memenuhi ekspektasi dong. Apalagi asistennya itu sesuai kemauan dari Kluivert sendiri, ya kan? Oleh karena itu, wajar saja jika kita mengharapkan hasil. Entah itu masuk Piala Dunia atau mempersembahkan trofi pertama untuk timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.